tema video kali ini adalah mindset Anda yang salah tentang debt collector ya, khususnya DC pinjol ya. Nah, apa saja sih mindset-mindset yang salah tersebut? Simak terus. Oke, mindset yang pertama, DC itu mengerikan, DC itu galak, DC itu berani ribut gitu ya. Itu mindset yang salah besar ya. DC itu berani pukul-pukulan gitu. Ayo kita pukul-pukulan gitu kan. Karena Anda tidak bayar utang. Itu mindset yang salah besar, oke? Karena DC itu masih manusia, masih makan nasi, masih minum air putih, masih ngopi gitu ya. Itu masih manusia ya. Sebagai manusia, siapa sih yang suka keributan gitu kan? DC itu tidak mau berurusan dengan hukum hanya karena pekerjaannya. Nggak percaya? Nih ya, coba saya tanya Anda sekarang. Anda kerja jadi DC, gajinya kecil, ya kan? Terus Anda di penjara, gitu ya. Nih ya, saya ulang ya. Bagi Anda yang takut dengan DC, nih, saya ulang. Posisikan Anda sebagai DC, ya kan? Kerja jadi DC, gitu kan? Gajinya kecil, ya kan? Susah gitu loh ya, ditekan, dimaki-maki oleh atasan, dimaki-maki oleh debitur lagi, ya kan? Terus Anda masuk penjara, gitu. Mau nggak Anda seperti itu? DC juga nggak mau seperti itu kan? Nah, jadi DC itu tidak mau berurusan dengan hukum hanya karena pekerjaannya. Kerjanya menyedihkan lagi seperti itu gitu kan. DC itu ya hanya cari nafkah, cari makan gitu ya. Tidak ada yang mau ribut lalu masuk ke jalur hukum gitu. Jadi mindsetnya adalah DC juga manusia, sama seperti Anda gitu ya. Tidak peduli DC itu mau dari daerah mana, orangnya seperti apa, tidak peduli. Sama saja, masih manusia, masih makan nasi, masih minum kopi. Oke, itu mindset yang pertama ya. Lanjut ke mindset yang kedua. Mindset salah yang nomor 2 tentang debt collector ya, harus wajib merespon atau melayani DC ya, itu salah juga ya. Mulai sekarang saya kasih tahu, kalau nomor telepon Anda itu nggak penting-penting banget, akun WA Anda itu nggak penting-penting banget, atau Anda masih memungkinkan ya kejangkau untuk ganti nomor ya, segera ganti nomor Anda sekarang juga, titik ya. Karena tidak ada peraturan debitur pinjol harus melayani DC, tidak ada ya. Kalau tidak ada peraturannya, kenapa Anda harus merespon gitu kan? Kenapa Anda harus jawab WA DC itu kan gitu kan? Wong tidak ada peraturannya, sudah titik gitu. Lalu apa sih resikonya tidak merespon DC itu? Ya itu resiko mereka gitu kan? Benar toh? Siapa suruh minjem uang hanya modal KTP? Itu resiko perusahaan fintechnya. Kenapa jadi resiko kita ya ketika kita tidak merespon DC gitu kan? Jangan dibalik-balik gitu ya. Nih, saya kasih tahu ya. Perusahaan fintech itu bisnisnya itu kan meminjamkan uang ke masyarakat hanya modal KTP ya. Lalu mereka berpikir tidak akan ada resikonya gitu. Lancar-lancar saja gitu. Wah, ya nggak masuk akal. Ya kan? Mereka juga tahu ada resikonya. Gitu kan ya, resiko debitur menunggak, debiturnya menghilang gitu kan. Jadi itu sudah menjadi resiko dia gitu kan. Jangan diputarbalikkan, jangan dilimpahkan bahwa hal ini menjadi masalah kita gitu sebagai debitur ya kan. Coba Anda bayangkan ya, perusahaan fintech bisnisnya itu meminjamkan uang ke masyarakat hanya modal KTP, lalu mereka pikir tidak akan ada resikonya gitu. Terus diputarbalikkan bahwa hal ini menjadi risiko debitur gitu kan. Ya enak bener seperti itu. Masuk akal nggak seperti itu? Anda minjamkan uang ke tetangga Anda gitu ya. Terus tetangga Anda tidak balikan uang Anda gitu bulan depannya gitu. Itu salah siapa? Itu kan salah Anda gitu kan. Karena meminjamkan uang gitu kan. Jadi logikanya harus di-set dengan benar Anda ini gitu ya. Nah, itu mindset nomor 2. Kita sama sekali tidak perlu menanggapi DC gitu ya. Karena semua resiko itu adalah resikonya penyelenggara fintech ya. Khususnya di pinjaman online. Oke, seperti itu. Lanjut ke mindset salah yang nomor 3. Mindset salah yang nomor 3 itu Anda hutang ke pinjol sama dengan orang miskin.
salah besar itu ya. Kenapa saya judul mindset nomor 3 itu seperti itu ya? Karena DC-DC itu biasanya suka kasar kan kepada debitur gitu. Sampai mereka itu bilang kalau miskin jangan ngutang bos. Ya kan seperti itu kan biasanya di WA gitu ya. Miskin kok ngutang gitu kan. Nah, perhatikan ini ya. Sekarang logikanya begini. Saya miskin, nggak punya kerjaan, makan aja susah. Lalu saya ke dealer motor ya untuk beli motor secara kredit. Kira-kira di ACC nggak saya? Ya. Coba DC-DC yang baru lulus SMA itu tonton video saya ini, jawab pertanyaan saya ini ya. Saya miskin, makan garam sama nasi aja susah, terus mau kredit motor, di ACC nggak? Tidak di ACC ya. Kenapa? Karena saya miskin, gitu kan. Jadi yang boleh itu hutang itu orang yang mampu, gitu ya. Mampu untuk membayar tagihan, gitu kan. Bukan orang miskin ya, gitu kan. Ini dengerin juga ya. Orang yang boleh hutang itu orang yang dianggap mampu untuk membayar cicilannya, bukan orang miskin. Anda miskin itu nggak boleh utang, ya. Anda itu ketika miskin itu tidak punya aset, gitu ya, nggak boleh ngutang Anda itu. Jadi jangan dibalik-balik, gitu ya. Miskin utang ke pinjol miskin, salah, gitu kan. Nah, Anda boleh hutang di pinjol itu kan dicairkan itu kan karena Anda masukkan data-data pekerjaan Anda, gaji Anda dan lain-lain gitu ya. Sehingga di ACC setelah diverifikasi ya kan, oh ini mampu nih ya kan untuk membayar hutang. Jadi miskinnya di mana? Gitu kata DC-DC itu. Kan gitu. Ya kan? Lalu kenapa sih ya kenapa gitu kan? Saya ya DC-DC itu bilang ke kita kalau kita itu orang miskin, itu doktrinan dari orang-orang yang nggak punya adab, ya. Orang-orang biadab yang sudah lama berkecimpung di dunia finance, leasing, gitu. Itu supervisor, manager, debt collector itu biadab, adab itu ya apa namanya ya biadab lah, gitu nggak punya adab, gitu kan. Itu kalimat-kalimat template dari manajernya itu. Makanya Anda sering nerima spam WA itu kalimatnya sama semua pinjol itu sama semua. Gitu ya, karena itu ya dari SPV dari manajer biadabnya itu gitu yang sudah stres gitu kan. Uang nggak balik-balik gitu kan, itu di maki-maki oleh bosnya lagi gitu kan gitu. Jadi mindset yang nomor 3, Anda hutang ke pinjol sama dengan orang miskin itu salah besar ya. Orang yang boleh hutang ya itu orang yang mampu untuk membayar cicilannya gitu. Oke, itu mindset yang nomor 3. Nah, ini mindset yang terakhir. Ya. Lihat ini ya. Ini adalah gambaran DC-DC lapangan. DC-DC WA, DC-DC telepon yang sering WA Anda ini ya. Ini gambarannya gitu ya. Saya tanya ke Anda, ya. Anda mau dihina-hina oleh orang-orang seperti itu? Ya. Ditekan, diintimidasi oleh sekumpulan cecunguk seperti itu Anda mau? Gitu kan? Kalau saya tidak mau, ya saya dari awal galbay itu tidak pernah lembek, gitu ya, karena saya tahu ya kelasnya orang-orang DC itu ya di bawah kita, gitu ya. Anda harus paham itu ya. Anda itu debitur pinjol itu Anda itu terhormat, ya makanya boleh utang, gitu ya. Terus Anda dihina-hina, ditekan, diintimidasi oleh orang-orang seperti itu. Gitu kan, mau nggak harga diri Anda di mana gitu kan, jangan mau gitu kan. Ya kalau nggak mau dihina jangan ngutang bos, ya kalau nggak mau diutangin jangan ngutangin. Gitu kan, kalau nggak mau tunggakin ya jangan ngutangin, gitu kan. DC itu kan kadang begitu ya, kalau nggak mau dihina-hina, kalau nggak mau diintimidasi, nggak mau diteror gitu kan, jangan ngutang bos. Ya suruh siapa minjemin uang gitu kan. Uang itu adalah masalah semua orang. Semua orang itu butuh uang gitu. Ketika ada kesempatan, ya kan, ada kesempatan mendapatkan uang, ya orang itu ya akan ada di situ, rame di situ gitu, untuk mendapatkan uang tersebut gitu ya. Jadi jangan dibolak-balikan gitu ya. Ini nih DC ini pinjol ini hanya membolak-balikan kalimat saja, membolak-balikan mindset, logika gitu ya. Terutama kenapa mereka berhasil gitu ya membolak-balikan mindset, karena dengan bentakan
gitu, dengan bentakan, dengan sikap yang tegas gitu ya. Gimana kalau kita bentak dan punya sikap yang tegas lagi? Ya sudah, lembek mereka gitu kan. Mereka saja bisa membolak-balikan mindset dengan tegas, dengan bentakan, ya kita juga bisa gitu kan. Kita harus bisa membalikan lagi mindsetnya dengan bentakan, dengan sikap yang tegas. Pasti DC-nya kalah, biasa saja ya. Hanya butuh waktu 1 hari saya itu belajar mempelajari pinjol, lalu saya itu tidak lembek sama sekali gitu ya. Malahan DC-nya itu nggak mau kalau nagih saya itu ya. DC lapangannya itu nggak mau ya. DC kredit pintar aja nggak balik-balik lagi ya. DC apalagi DC WA, udahlah gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga dengan video kali ini, hari Minggu yang cerah ini, Anda bisa jalan-jalan dengan keluarga Anda, ya nongkrong di mana gitu kan, tidur dengan lelap gitu kan, tidak perlu pikiran lagi ya. Sekian dulu video dari saya.